Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis 6 semester ganjil bersama siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Selamat belajar ya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah anak-anak, pelajaran kita pagi hari ini masih bab 1 surah Al-Alaq, bagian kedua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita membaca doa bersama-sama dulu. Doa sebelum belajar. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak, pada bagian 2 ini kalian akan memahami surah Al-Alaq. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah identitas surah Al-Alaq. Yang kedua, kita juga akan mempelajari isi kandungan surah Al-Alaq ya. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Anak soleh-solehah. Pertama, identitas surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. Al-Alaq merupakan urutan surah ke-96 di dalam Al-Quran. Al-Alaq sendiri turun setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadr. Nah anak-anak, di dalam surah Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat tadi, terdapat ayat yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, surah Al-Alaq yang pertama kali turun tadi, ayat berapa? Ya, ayat 1 sampai 5, turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Sehingga diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran ya, artinya ya nuzulul Quran itu. Kemudian seluruh ayatnya surah Al-Alaq itu turun di Mekah dan tergolong surah Al-Makkiyah, surah Makkiyah. Kemudian nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua ya. Al-Alaq artinya segumpal darah. Selanjutnya adalah isi kandungan surah Al-Alaq. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini berarti kita dituntut untuk belajar. Ya, seperti kalian itu belajar, kita semua belajar. Manusia hidup harus belajar sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hayat. Dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Di dalam hadis Nabi pun disebutkan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang kubur ya. Sebelum kita semua mati, tidak boleh berhenti dalam belajar. Siapa yang bermalas-malasan belajar, berarti kalian tidak melaksanakan perintah Allah yang pertama, yaitu perintah untuk
belajar ya. Anak soleh solehah, pada ayat selanjutnya berisi tentang peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila mendapati Rasulullah SAW sholat. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, dia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah. Apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya ya. Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap ya. Semua itu pertolongan dari Allah ya. Jadi siapa saja yang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan siapa saja yang akan menghancurkan orang yang berdakwah di jalan Allah, dia akan dihancurkan oleh Allah ya. Ya seperti itu. Pada ayat terakhir berisi tentang larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat. Dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah ya. Jelas di dalamnya terdapat larangan dan perintah. Larangannya, larangan mengikuti perilaku orang jahat, dan perintahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah ya. Anak soleh solehah, sampai di sini paham ya? Jika ada yang belum paham, kalian boleh menulis di kolom komentar. Nanti akan Bu Dewi jawab insya Allah ya. Nah anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah mencari di berbagai sumber kisah yang menceritakan tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Kemudian ceritakan kembali, setelah dibaca, ceritakan kembali kisah tersebut dengan bahasa kalian sendiri ya. Paham? Tugasnya ditulis tangan di buku tugas kalian masing-masing. Hasil tugasnya diupload pada Google Classroom yang sudah tersedia ya. Nah anak-anak, jangan lupa tulis nama kalian dan kelas pada kolom komentar agar Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini ya. Anak soleh-soleha, jangan lupa like ya. Yang belum like, subscribe. Yang belum subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika Bu Dewi upload video yang baru dan kalian tidak tertinggal pelajaran. Kemudian kalian juga boleh share video ini kalau ada yang membutuhkan video ini supaya bisa menjadi amal ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah ya. Sekian dari Bu Dewi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.